Salam jumpa kembali di channel Kita Wijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan tugas 2 Sagusanov KineMaster, yaitu teknik mengambil atau merekam gambar video. Selanjutnya, tetap dukung channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Halo anak-anak, halo semuanya. Salam jumpa kembali di channel Kita Wijaya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyajikan materi tentang pengukuran. Nah, selanjutnya tetap dukung channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengukuran. Nah, adapun materi yang akan kita kaji dalam pengukuran ini, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian pengukuran, kemudian yang kedua adalah besaran, yang ketiga itu adalah satuan, kemudian yang keempat itu adalah apa itu alat ukur, kemudian alat ukur besaran pokok apa saja, sampai nanti kepada contoh-contoh dari cara menggunakan alat ukur besaran fisika. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian pengukuran. Nah, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah, atau mengukur itu adalah suatu kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, selanjutnya, apa itu besaran? Nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai, dan dapat dinyatakan dengan satuan. Kemudian, apa itu satuan? Nah, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai pembanding di dalam pengukuran. Baik, kemudian kita akan kenali besaran-besaran fisika apa saja. Dalam pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, yang akan kita kaji sekarang, kita kenali kembali tentang besaran pokok. Besaran pokok itu yang kita kenali ada 7, yaitu ada besaran panjang, kemudian besaran massa, besaran waktu, besaran suhu, besaran kuat arus listrik, kemudian intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, selanjutnya kita akan bahas alat ukur dari besaran pokok, yaitu khususnya 3 besaran utama, yaitu panjang, massa, dan waktu. Kita mulai dari yang pertama adalah alat ukur. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Nah, apa saja alat ukur itu? Berdasarkan besarannya, kita mulai dari yang pertama adalah besaran panjang. Itu alat ukurnya yang pertama ada dari yang non baku, itu kita sebut dengan jengkal. Kemudian alat ukur besaran panjang yang baku, itu yang digunakan, itu yang pertama ada penggaris, kemudian yang kedua ada jangka sorong, kemudian ada mikrometer sekrup, kemudian ada rollmeter. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas satu persatu bagaimana cara menggunakan alat ukur ini. Nah, berikutnya kita akan mengenali alat ukur besaran massa. Nah, apa saja alat ukur besaran massa? Yang pertama ada yang disebut dengan neraca Ohaus. Kemudian ada yang disebut dengan neraca sama lengan. Kemudian ada neraca pasar. Kemudian ada neraca pegas. Dan kemudian ada neraca analitik. Berikutnya kita mengenali alat ukur besaran waktu. Nah, alat ukur besaran waktu itu yang pertama ada disebut dengan jam matahari. Nah, ini adalah merupakan alat ukur yang pertama kali dipakai oleh manusia. Kemudian ada jam pasir. Kemudian ada jam tangan atau arloji. Kemudian ada jam digital. Kemudian ada stopwatch. Nah, jadi itu adalah alat-alat ukur dari besaran waktu. Nah, dan yang paling sering kita pakai adalah yaitu kalender. Nah, itu. Baik, selanjutnya kita akan bahas alat ukur dari besaran suhu. Nah, jadi alat ukur besaran suhu itu ada yang sering kita gunakan adalah termometer. Kemudian termometer ada beberapa jenis, ada termometer alkohol, termometer air raksa, termometer digital, atau termometer klinis, kemudian ada termometer bimetal, dan yang sering dan merupakan salah satu termometer yang sekarang sedang populer dipakai itu adalah
thermal scanner, atau nanti sering dikenal dengan thermal gun. Nah, itu adalah merupakan salah satu pendeteksi bagaimana cara kita mengetahui suhu tubuh manusia yang salah satunya sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Selanjutnya ada kualitas logistik. Nah, alat ukur kualitas logistik itu ada yang pertama biasa digunakan adalah ampere meter. Kemudian lebih lengkap lagi ada yang disebut dengan multimeter atau alvometer. Kemudian ada juga yang sering mengenal dengan nama galvanometer. Nah, berikutnya lagi itu adalah besaran intensitas cahaya. Nah, alat ukur untuk besaran intensitas cahaya itu ada luxmeter, yang dipakai untuk menentukan berapa intensitas cahaya. Kemudian untuk yang terakhir jumlah zat, nah itu tidak ada alat ukur secara langsung, tetapi diukur berdasarkan perbandingan antara massa atomnya dengan massa atom relatifnya. Oke, itu pengenalan terkait dengan alat ukur. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara menggunakan alat ukur besaran panjang, khususnya mistar, jangka sorong, dan mikrometer. Kita lanjutkan sekarang membahas bagaimana cara menggunakan alat ukur besaran panjang, yaitu kita mulai dari mistar. Mistar ini adalah merupakan alat ukur besaran panjang yang paling simpel, ya paling sederhana, di mana mistar memiliki ketelitian alat ukur sampai dengan 1 mm atau 0,1 cm. Nah, selanjutnya, cara menggunakan mistar ini sederhananya adalah posisi mata harus tegak lurus dengan alat ukur dan benda yang diukur. Nah, seandainya tidak tegak lurus, itu akan mendapatkan hasil yang tidak pasti atau dalam artian mengalami kesalahan dalam pengukuran. Jadi, sekali lagi, menentukan hasil suatu pengukuran atau membaca hasil pengukuran dari mistar itu, posisi mata, apapun alat ukurnya, itu harus tegak lurus dengan skala baca di alat ukur. Nah, sebagai contoh, misalnya, kita lihat sekarang. Itu mistar dengan skala utamanya adalah skala yang terlihat di penggaris, yang paling tepat itu adalah 3,9 cm. Kemudian, dari penggaris itu ternyata ada bagian skala yang tidak ada garisnya, tapi harus dibaca. Nah, skala yang tidak ada garisnya dan harus dibaca itu kita sebut sebagai angka tafsiran. Kalau skala utamanya itu adalah skala yang benar atau terlihat jelas di skala alat ukur atau skala penggaris, sedangkan angka tafsir adalah angka yang kita perkirakan, kita tafsir. Nah, di antara dua skala itu, dua garis antara 3,9 dengan 4 cm itu menyisakan 1. Nah, itu kita tafsir tengah-tengahnya sehingga dapatlah 0,5 mm atau 0,05 cm. Sehingga kalau kita jumlahkan, hasil pengukuran dari menggunakan alat ukur mistar ini adalah sebesar 3,95 cm. Nah, jadi demikian contoh cara menggunakan alat ukur mistar. Nah, selanjutnya kita akan bahas cara menggunakan alat ukur jangka sorong. Perlu diketahui bahwa jangka sorong ini adalah merupakan alat ukur besaran panjang dengan ketelitian mencapai 0,01 cm. Nah, di mana kelebihan dari alat ukur ini adalah memiliki apa yang disebut dengan skala tambahan, skala bantuan, atau yang disebut dengan skala Nenius. Nah, jangka sorong ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama kita lihat adalah yang disebut dengan rahang tetap atas, kemudian ada yang disebut dengan rahang sorong atas, kemudian ada yang disebut dengan rahang tetap bawah, kemudian ada yang disebut dengan tombol pengunci, kemudian tempat skala utama, tempat skala Nenius, dan tangkai untuk kedalaman. Nah, bagian-bagian ini nanti akan kita perhatikan dari posisi skala utama dan skala Neniusnya, yang akan menentukan dan membantu kita dalam menentukan ketelitian dari alat ini. Nah, kalau dilihat dari skalanya, jadi skala Neniusnya, itu jangka sorong memiliki beberapa model ketelitian atau memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Yaitu kita lihat dari jumlah skala Nenius. Jika skala Neniusnya antara 0 sampai 10, itu berarti bahwa
alat ini memiliki ketelitian 0,01 cm. Jika skala Newtonnya antara 0 sampai 20 skala, itu berarti memiliki ketelitian yaitu 0,05. Dan jika seandainya skala Newtonnya itu adalah 0 sampai 50 skala, berarti memiliki ketelitian 0,05 atau 0,02 mm. Nah, jadi itu terkait dengan jangka sorong. Sekarang bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Ya, kita mulai selanjutnya dengan cara menggunakan dan membaca jangka sorong. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan jangka sorong, itu kita pastikan bahwa jangka sorong ini memiliki 3 fungsi. Yaitu yang pertama bisa digunakan untuk mengukur diameter luar dari suatu lubang, kemudian diameter dalam, kemudian bisa digunakan untuk mengukur kedalaman. Nah, sekarang kita akan coba lanjut ke cara membaca alat ukur dengan menggunakan jangka sorong. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu posisi skala utama. Nah, seperti contoh misalnya yang ada di samping. Posisi skala utamanya misalnya berada pada posisi 4,7. Nah, kemudian dari posisi tersebut itu kita sekarang tentukan skala Newtonnya. Di mana skala Newtonnya dari pengukuran ini itu adalah skala yang tepat lurus dari sekian skala Newtonnya, itu ada 10 skala. Itu yang tepat lurus dengan skala utama. Nah, kalau kita menentukan skala utama, itu caranya adalah skala yang tepat lurus, skala yang berimpit dengan 0 di skala utama. Itu kalau menentukan skala utama, yaitu 4,7. Kemudian kalau kita mencari skala Newtonnya, itu caranya adalah dengan mencari skala yang paling lurus dengan skala utama. Dan yang paling lurus itu adalah di antara 0 sampai 10 di skala Newton itu adalah 7. Maka skala Newtonnya adalah 7. Nah, tentunya untuk menentukan hasil pengukurannya tinggal menggunakan rumus OHP sama dengan SU plus SN kali KA. SU-nya tadi sudah kita tentukan yaitu 4,7 cm. Kemudian SN-nya tadi sudah kita tentukan yaitu 7. Sedangkan KA itu adalah skala terkecilnya yaitu sebesar 0,01 cm. Nah, sekarang selanjutnya setelah kita operasikan secara matematika, kita akan dapatkan hasil yaitu 4,77 cm. Nah, itulah contoh cara menggunakan dan membaca alat ukur jangka sorong. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan alat ukur mikrometerskop. Nah, alat ukur mikrometerskop ini hampir mirip dengan fungsi dari alat ukur jangka sorong. Cuma alat ini adalah memiliki keterbatasan daya ukur. Yaitu mikrometerskop ini yang pertama adalah memiliki ketelitian sampai 0,01 mm. Kemudian memiliki beberapa bagian yang kita lihat di gambar. Itu ada yang disebut dengan poros tetap, kemudian yang disebut dengan poros geser, kemudian ada posisi skala utama, kemudian ada skala Newton, pemutar, dan yang terakhir itu adalah sebagai pengujinya. Nah, kemudian ada frame. Nah, itu bagian yang menjadi tempatnya dari benda yang akan diukur. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagian yang lebih spesifik lagi, itu skala utamanya itu hanya sebatas 0 sampai 25 mm atau 0 sampai 2,5 cm. Kemudian alat ukur ini juga memiliki skala Newton yaitu 50 skala. Sehingga kalau kita cari ketelitian alatnya, itu tinggal membagi bahwa sekali putar dari skala putarnya itu akan melampaui skala di skala utamanya sebesar 0,5. Sehingga kalau kita cari KA-nya itu 0,5 dibagi dengan 50, itu akan dapat hasil 0,01 mm. Nah, itulah yang menjadi ketelitian dari alat ukur mikrometerskop ini. Kemudian dari bagiannya tadi sudah Pak sebutkan ada skala utama, skala Newton, di mana nanti dari skala ini kita akan dapat menentukan berapa kemampuan atau berapa panjang dari suatu benda. Nah, alat ini biasanya dipakai untuk beberapa fungsi spesifik. Misalnya digunakan untuk mengukur ketebalan kertas, digunakan untuk mengukur diameter dari benda-benda yang kecil, misalnya diameter rambut. Kemudian ada juga diameter kelereng yang
tidak lebih dari 25 mm. Nah, jadi berbagai benda-benda yang tipis. Nah, itulah fungsi dari alat ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara menggunakan alat ini. Nah, cara menggunakan mikrometeroskop. Nah, yang pertama, tentunya benda diletakkan dulu di frame, tempat antara skala putar dengan poros putar dengan poros tetapnya. Kemudian yang kedua, kita kunci. Kemudian selanjutnya adalah kita pastikan berapa skala utamanya. Cara menentukan skala utama adalah dengan cara yaitu melihat skala yang masih nampak di poros tetap atau di skala utama. Nah, kalau dilihat dari sampel contoh soal ini, itu adalah berada di posisi 5,5. Jadi 5-nya ada di atas, 5-nya ada di bawah. Jadi 5,5 mm. Kemudian selanjutnya kita menentukan skala Nonius. Caranya adalah dengan mencari garis skala di skala Nonius yang tepat lurus dengan skala utama. Nah, yang tepat lurus dengan skala utama itu adalah pada posisi 28. Nah, sehingga langkah selanjutnya tinggal menggabungkan dengan menggunakan rumus bahwa HP sama dengan SU plus SN kali KA. SU-nya adalah 5,5, SN-nya adalah 28, KA-nya itu adalah 0,01 mm. Jika kita operasikan secara matematika, maka hasil akhirnya adalah 5,78 mm. Kita masuk sekarang ke contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Bahwa dalam soal tersebut disampaikan pembacaan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong yang ditunjukkan pada gambar di samping adalah, kita lihat gambarnya, diberikan pilihan ganda. Langkah-langkah yang akan kita lakukan apa saja? Yang pertama seperti langkah yang sebelumnya Bapak sudah jelaskan, kita tentukan dulu skala utamanya. Skala utamanya adalah skala yang berhimpit sebelum 0. Yang berhimpit dengan 0 seperti sebelum 0 atau sebelah kiri 0. Dan kebetulan ketemu skala 7,4. Selanjutnya kita masuk ke skala Nonius. Skala Nonius adalah skala yang tepat lurus. Ya, skala yang di bawah yang tepat lurus dengan skala di atasnya. Dan yang nampak di dalam gambar tersebut adalah yaitu angka 4. Berarti skala Noniusnya adalah 4. Maka perhitungan selanjutnya adalah dengan menggunakan rumus HP sama dengan SU plus SN kali KA. Kita akan dapatkan SU-nya adalah 7,4, SN-nya itu adalah 4, KA-nya adalah 0,1 cm. Kita gabung dengan menggunakan matematika sehingga dapat hasil 7,44 cm. Sehingga jawaban kita adalah C, yaitu 7,44 cm. Nah, sekarang kita lanjut dengan latihan soal yaitu mikrometeroskop. Nah, dalam gambar ditayangkan bahwa ada sebuah soal yang menyampaikan gambar di bawah ini merupakan hasil bacaan pengukuran diameter silinder logam dengan mikrometeroskop. Nah, laporan yang dapat dituliskan adalah, bagaimana cara melaporkannya? Kita perhatikan langkahnya sama dari tadi. Kita tentukan dulu skala utamanya berapa, kita tentukan skala Noniusnya berapa. Nah, kemudian setelah kita tentukan itu baru kita gunakan rumus hasil pengukuran adalah SU tambah SN kali dengan KA. Kita tentukan dua, SU-nya adalah 2,5 mm tentunya. Kemudian SN-nya itu adalah 27, KA-nya adalah 0,01 mm. Kita gabung 2,5 ditambah 0,27 dapatlah 2,77 mm. Sehingga pilihan kita adalah D. Demikianlah anak-anak bagaimana cara kita menggunakan alat ukur, khususnya alat ukur besaran panjang, yaitu mistar, jangka sorong dan mikrometeroskop. Selanjutnya silakan anak pelajari lebih lanjut latihan soal terkait dengan bagaimana cara membaca alat ukur menggunakan jangka sorong dan mistar dan mikrometeroskop. Kemudian tugas selanjutnya adalah anak-anak silakan pelajari kembali untuk alat ukur besaran yang lain. Kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.